harus bisa produksi dalam 5 tahun akan datang kapal selam 100%, mulai dari desain sampai senjatanya buatan Indonesia. Saya minta agar pengembangan alutsista kita mampu menyerap dan mengadopsi pengembangan teknologi militer terkini yang serba digital ke depan dan mampu memahami, menguasai teknologi otomatisasi, teknologi sensor yang mengarah pada penginderaan jarak jauh, serta teknologi IT seperti 5G, komputasi kuantum yang mengarah pada pengembangan sistem senjata yang otonom, serta pertahanan cyber. Mimpi Indonesia untuk memproduksi kapal selam sendiri akhirnya terwujud. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah meresmikan kehadiran kapal selam Alugoro 405 produksi PT PAL Indonesia Persero dengan skema transfer teknologi dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. Peresmian dilakukan di PT PAL Indonesia Surabaya, Jawa Timur. Alugoro merupakan kapal selam jenis diesel elektrik U2091400 Changbogo Class. Mempunyai panjang 61,3 meter, kapal itu mampu menampung 40 orang kru serta tim khusus TNI Angkatan Laut. Kemampuan jelajah Alugoro sendiri dapat bertahan hingga 50 hari pada saat menjalani operasi, dengan lifetime selama 30 tahun. Kapal selam itu mampu melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 21 knot pada kondisi menyelam dan 12 knot ketika berada di permukaan. Keberhasilan pembangunan armada tempur laut ini tak pelak menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Kelak, Alugoro 405 itu digunakan oleh Komando Armada II, Ko Armada II. Sebelum serah terima dan pengukuhan dilakukan, kapal selam Alugoro 405 menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbor Acceptance Test hingga menjalani 53 item sea Acceptance Test. Alugoro juga pernah menjalani tes Nominal Diving Depth pada 20 Januari 2020 di perairan utara Bali. Saat itu Alugoro berhasil menyelam hingga kedalaman 250 meter. Selam Alugoro telah menyentuh pada kedalaman 311 meter. Sekarang kita peringati kesuksesan ini dengan minum air laut dari kedalaman 311 meter. Kapal selam tersebut sepenuhnya dibangun di fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia Persero. Dalam pengerjaan Joint Section, PT PAL Indonesia Persero berhasil menyelesaikan dengan predikat Zero Defect. Dengan diterimanya Alugoro ini, total terdapat 3 kapal selam buatan DSME dan PT PAL Indonesia yang masuk dalam jajaran alutsista TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, Kemenahan RI juga telah menerima kapal selam pertama Nagapasa 403 dan kapal selam kedua Arda Dedali 404. Keduanya dibangun DSME, namun pengerjaannya di Korea. Dalam sambutannya, Menhan Prabowo menyampaikan bahwa serah terima kapal selam Alugoro itu merupakan tonggak sejarah pertahanan Indonesia. Karena, sambung dia, untuk pertama kalinya Indonesia melalui galangan kapal nasional PT PAL Indonesia Persero berhasil ikut serta dalam produksi kapal selam. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan, PT PAL Indonesia Persero telah mampu memproduksi kapal selam sendiri mulai dari desain hingga produksi. Lebih lanjut dikatakan Menhan Prabowo, modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI dilakukan dalam rangka penguatan pertahanan nasional di tengah kondisi geopolitik yang tidak pasti. Kementerian Pertahanan akan berupaya memenuhi kebutuhan alutsista TNI melalui kerjasama industri dalam negeri nasional. Di tengah upaya membangun kemampuan pertahanan nasional, Menhan Prabowo meminta industri pertahanan dalam negeri turut serta dalam upaya peremajaan alutsista, mengingat saat ini banyak alat pertahanan yang telah berusia relatif tua. Kemandirian industri pertahanan ini juga menjadi keinginan Presiden Joko Widodo.
ketika meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro 405 di PT PAL Indonesia Persero Surabaya. Kepala negara mengapresiasi kerjasama pembuatan kapal selam tersebut. Presiden berharap suatu saat Indonesia akan mampu membuatnya secara mandiri.